Selamat siang semuanya. Pada video kali ini kami akan membahas salah satu aplikasi yang sangat penting yang ada di tab, yaitu Samsung Notes. Oke, kita langsung saja. Ya, ini adalah tampilan awal teman-teman dari aplikasi Samsung Notes ketika kita buka. Jadi di sebelah kiri di situ ada beberapa keterangan ya, ada semua catatan, kemudian yang dibagikan kepada kita. Kemudian ada recycle bin-nya yang sudah kita hapus, kemudian ada folder-folder juga, dan lain sebagainya. Oke, nah kemudian di sini ada tanda seperti setting gitu ya. Mari kita coba. Oke, jadi ini memang settingannya seperti apa. Ini nanti bisa kita pilih misalkan untuk menyembunyikan navigasi dan lain sebagainya. Oke. Ya. Nah, kemudian di kanan atas ada tombol untuk mencari teman-teman. Jadi ini digunakan untuk mencari note yang sudah teman-teman buat. Kemudian di sini juga ada plus PDF untuk mengimpor PDF. Jadi misalkan teman-teman punya buku, kemudian nanti ingin dicoret-coret bisa pakai yang ini. Di sini ada juga dari Samsung Cloud atau OneDrive atau Google Drive untuk pilihan file yang ingin dibuka, file PDF tadi. Baik, itu nanti kita coba. Tetapi yang pertama mari kita membuka atau menulis note dasarnya dulu teman-teman. Nah, di kanan bawah ini ya, silakan dipilih. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke teman-teman, perhatikan bahwa di bagian paling atas di situ ada keterangan title, artinya judul. Teman-teman ingin ingin menuliskan judul apa dari catatan ini. Misalkan adalah contoh 1. Misalkan ini adalah judul yang ingin saya buat. Nah, kemudian di navigasi bar di sini yang nyala adalah mode ballpoint ya. Sedangkan di sebelah kiri di situ ada tombol keyboard. Kalau kita pilih, itu digunakan untuk memunculkan keyboard teman-teman. Jadi kalau seperti ini kita bisa mengetik seperti biasa. Contohnya, misalkan kita ingin membuat judul catatan ya. Judulnya misalkan membuat catatan pertama kali. Oke, misalkan seperti ini. Nah, kita juga bisa mengatur ini jenis-jenis fontnya juga, atau warna fontnya juga bisa. Misalkan pakai select all, kemudian kita pilih ukuran fontnya adalah 15. Kemudian misalkan warna, di sini ada warna ya. Warnanya misalkan merah atau ungu. Kemudian ini background warnanya misalkan seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa pilih bold juga, italic, underscore, dan lain sebagainya. Ini kalau menu note-nya, menu keyboard-nya diaktifkan gitu ya. Untuk rata kiri kanan atau tengah bisa dipilih di sini. Oke, jadi ini secara umum hampir seperti di Word gitu ya. Di sebelah kiri di situ ada ya, kayak bullet numbering. Ini numberingnya. Kemudian ini untuk checklist, membuat checklist dan lain sebagainya. Jadi nanti silahkan disesuaikan. Itu fungsi yang pertama, yaitu tentang keyboard teman-teman. Nah, kalau kita ingin menulis, maka kita pilih yang di sini di ballpoint. Oke, supaya enak. Teman-teman juga bisa membuat menjadi full screen. Caranya bagaimana? Silahkan klik 3 titik ya di kanan atas. Di sini ada beberapa pilihan, ada pilihan template halaman, kemudian ada backgroundnya, kemudian ada juga full screen. Pilih full screen untuk membuat full screen. Kemudian teman-teman bisa zoom seperti ini. Oke, di sini jadi kelihatan full gitu. Oke, nah kalau ingin mengembalikan seperti semula tinggal dipilih tanda silang. Oke, nah tadi sudah dibahas juga bahwa di situ ada background warna. Teman-teman kalau ingin mengaktifkan dark mode silahkan diaktifkan, kalau enggak tampilannya seperti ini putih. Tetapi kalau teman-teman ingin membuat background yang lain misalkan hijau juga bisa, tinggal dipilih aja sesuai keinginan. Nah di sini misalkan saya pilih yang hitam gitu ya. Kemudian
Oke. Nah, di bagian bawah di sini teman-teman, di sini ada keterangan finger drawing on. Berarti artinya kita bisa membuat menggambar dengan menggunakan tangan. Tapi juga bisa di off-kan juga. Nah, kalau di off-kan berarti tidak bisa memakai tangan. Jadi kita hanya bisa menulis memakai stylus yang sudah disediakan. Stylus bawaan gitu ya. Oke. Sekarang mari kita coba untuk menulis. Di sini di icon ballpoint gitu ya. Ada beberapa pilihan. Oke, misalkan yang di sini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Misalkan contoh. Oke, bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada 50. Ini adalah ukuran hurufnya, ukuran tintanya. Kalau dikecilin berarti nanti akan lebih kecil. Contoh. Oke, jadi itu bisa diatur. Kemudian warnanya juga tinggal pilih aja. Misalkan warnanya di sini merah. Contoh gitu. Kemudian kalau kita ingin mengganti tipe yang berikutnya di tipe nomor 2 gitu ya. Jadinya seperti ini. Contoh. Kemudian tipe nomor 3 pensil. Contoh. Tipe nomor 4 ini apa? Nah, tipe nomor 4 baru pensil ya, yang tadi ballpoint. Contoh. Kemudian yang kelima apa ini? Seperti ini. Contoh. Nah, jadi ada beberapa style untuk digunakan dalam menulis. Silakan teman-teman pilih atau sesuaikan dengan catatannya. Itu yang pertama. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada ikon lagi. Di sini apa ini namanya? Oke, ini untuk apa ya teman-teman? Untuk ini, untuk membuat menandai mana yang penting. Oke, misalkan ini saya hapus dulu. Oke, kemudian saya membuat catatan, sorry, pakai yang ini misalkan ya. Oke, sebentar, oke. Catatan ini sangat penting. Oke, kemudian kita coba pilih di sini dan kita kasih tanda. Oke, ini kayak stabilo teman-teman. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan tanda mana yang penting. Nah, seperti tadi, di sini ada beberapa pilihan. Oke, misalkan ini diatur ya. 35%. 35% seperti ini. Oke. Ya. Kemudian kalau misalkan diubah menjadi berapa? 16% di sebelah kanannya. Seperti ini. Nah, jadi berbeda teman-teman. Jadi teman-teman bisa atur juga. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini ada tombol penghapus ya. Jadi teman-teman tadi sudah melihat juga. Oke. Tombol penghapus ini bisa diubah ukurannya juga. Misalkan besar atau kecil. Oke, kalau kecil misalkan 2 gitu berarti kecil. Misalkan jika ingin menghapus. Oke, kemudian kita pilih ukurannya 2 ya. Oke, jadinya kecil-kecil gini teman-teman. Oke, tetapi kalau teman-teman ingin cepat ya langsung aja ukurannya 8 gitu misalkan, gunakan hapus. Oke, itu fungsi dari tombol penghapus. Kemudian kita akan mencoba untuk icon berikutnya yaitu icon select gitu ya. Tapi di sini saya menuliskan dulu misalkan besok akan diadakan rapat. Nah, kemudian teman-teman ingin mengcopy kalimat ini. Teman-teman bisa memilih ini ya. Oke, kemudian di sini dikasih tanda lasso gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada cut, copy, paste, delete, change style, convert to text. Misalkan kita ingin copy. Oke, copy. Kemudian di sini kita bisa paste. Oke, kemudian kita juga bisa mengubah stylenya. Oke, pilih style yang berbeda ya. Kemudian misalkan diganti menjadi warna ini. Dan oke. Kemudian kalau kita coba lagi misalkan di sini, kemudian kita pilih convert to text. Oke. Nah,
Nah, jadi di sini ada convertnya ke teks. Di sini bunyinya besol, akean, didim. Nah, jadi tergantung tulisannya. Kalau tulisan teman-teman bisa dibaca, nanti convertnya juga akan bagus. Tetapi kalau tidak, ya jadinya salah seperti ini. Tetapi minimal fungsi untuk convert dari tulisan tangan menjadi huruf di type gitu ya, itu bisa. Oke, kemudian ini kita hapus lagi. Yang ini bisa ya teman-teman, kalau yang pakai pensil atau bolpen bisa dihapus, tetapi yang convert tangan tadi tidak bisa. Jadi cara menghapusnya adalah kita pilih ini, baru kita delete. Oke. Nah, kemudian kita akan, ini apa ini teman-teman? Oke. Di sini ada menu undo juga. Ada menu redo. Kemudian ini apa ini? Oke, ini untuk Oke, apa itu teman-teman? Nah, kemudian di sini ada juga pilihan yang lain ya. Ini kayak word art gitu ya di Word. Kemudian yang paling penting ini teman-teman. Ada gambar segitiga sama lingkaran itu. Nah, fungsinya itu untuk ini teman-teman. Jadi kalau kita membuat garis gitu ya. Kalau kita membuat garis nih. Nah, ini kan tidak lurus. Tetapi ketika teman-teman memilih ini, oke, kemudian kita buat garis, ya akan jadi lurus. Buat lingkaran seperti ini, nanti jadi lingkaran. Nah, itu fungsinya. Dan menu ini tentu akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mengambil jurusan matematika gitu ya, misalkan yang sering membuat gambar atau jurusan-jurusan lain juga. Oke. Nah, kemudian sebentar kita coba turun ya. Oh, ini diaktifkan ya. Finger driving off. Oke. Nah, kemudian teman-teman kita coba untuk menginsert ya. Jadi di sini ada insert gambar, PDF, kamera, voice recording bisa, audio file bisa, gambar bisa, textbook juga bisa. Misalkan kita insert image gitu. Insert gambar, di sini teman-teman dikasih pilihan dari galeri, My File, Files, OneDrive atau dari Google Drive dan lain sebagainya. Coba pilih galeri. Oke, kemudian teman-teman pilih gambar misalkan yang ingin di-insert. Oke, dan misalkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin ngasih catatan di gambar ya tinggal ditulis saja. Ini penting. Oke, misalkan seperti itu. Itu insert gambar. Kemudian misalkan di bawahnya, misalkan di sini perlu di-share. Nah, misalkan seperti itu. Oke, itu kalau insert gambar. Nah, kemudian kita juga bisa insert apa ini teman-teman? Insert voice recording ya, insert rekaman suara. Oke, halo. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak bisa menginsert recording karena mikrofonnya sedang digunakan. Dalam hal ini saya sedang membuat video ini gitu teman-teman. Jadi tidak bisa dipakai. Kemudian kita juga bisa insert apa lagi? Insert PDF. Oke, di sini ada PDF yang mungkin bisa kita gunakan ya. Oke, misalkan mana? Oke, sebentar teman-teman. Nah, jadi di sini ini adalah PDF yang tadi yang saya insert tadi ya. Jadi akan lebih bagus kalau teman-teman ketika awal membuka, dibuka dulu PDF-nya baru nanti dicoret-coret seperti itu. Tapi intinya bisa. Oke. Kemudian
Oke, kalau misalkan teman-teman sudah selesai membuat dan ingin mengirimkannya gitu ya, atau menyimpannya, jadi tinggal ini ya teman-teman, di kanan bawah ini ada tombol share. Nah, teman-teman bisa mengirimkannya dalam format Samsung Notes, atau PDF, atau Microsoft Word, atau Microsoft PowerPoint, atau format gambar, dan lain sebagainya. Misalkan saya pilih dalam format PDF. Oke. Ya, kita tunggu dulu teman-teman. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga bisa memilih misalkan via WhatsApp gitu ya. Misalkan via WhatsApp, kemudian share aja. Oke, nah jadi di sini teman-teman langsung bisa mengirimkan catatan yang sudah dibuat dalam format PDF. Oke, ini masih dalam proses menunggu ya, dan sudah terkirim. Sekarang coba kita buka format PDF-nya itu seperti apa. Oke. Ya, informasi tambahan teman-teman, Samsung Note ini juga bisa digunakan untuk membuka file PDF ya. Oke, jadi seperti ini tampilan Note yang baru saja kita buat. Oke, ini teman-teman, tidak jelas tetapi bisa. Oke, ya ini yang tadi ya. Ya, seperti itu teman-teman yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.